Yang pertama ada makna lembaga peradilan. Pasti kalian juga tahu peradilan, sudah sering mendengar apa itu peradilan. Dimana peradilan ini sebagai wahana bagi rakyat mencari suatu keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, berbicara mengenai lembaga peradilan sosial, tentunya tidak lepas dari konsep kekuasaan negara. Yang dimaksud kekuasaan negara tersebut adalah kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman di Indonesia ini dilakukan oleh MA, biasa disingkat, atau Mahkamah Agung. Selain itu, juga ada lembaga-lembaga di bawah MA yang berperan sebagai penegak keadilan, seperti bisa dicontohkan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan yang lain-lain sebagainya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Selanjutnya ada dasar hukum lembaga peradilan. Adapun dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional, yang pertama Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang kedua adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 23. Yang ketiga Undang-Undang RI nomor 3 tentang pengadilan anak. Yang D Undang-Undang RI 31 tahun 97 tentang peradilan militer, dan masih banyak yang lainnya. Nanti Bapak akan share di sekolahan ID saja dan bisa dibaca kalian sendiri. Terus peraturan perundangan di atas tersebut yang banyak itu merupakan pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugasnya dan wewenang sebagai lembaga peradilan agar bebas dari campur tangan siapapun. Selanjutnya ada klasifikasi lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum. Baik, dari ketentuan tadi pasal 18 tadi, Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi, di mana badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya tadi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi relatif, di mana kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara. Contohnya penyelesaian perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka mereka wajib untuk menyelesaikannya di peradilan agama. Yang kedua ada kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi suatu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah tersebut saja. Baik, terima kasih di video kali ini. Sampai sini saja. Kemudian silakan kalian kerjakan beberapa tugas yang sudah Bapak share di sekolahan ID.
tentunya yang berkaitan dengan video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.